Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi sama aku Mala di channel YouTube aku. Jadi di sini aku dan teman-teman aku akan membahas mengenai tugas output dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang Supply Chain Management atau SCM dari PT Astra International Tbk. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu dosen Septi Wahyudirani Putri Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di kelas kami. Di sini saya dan teman-teman saya izin memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelas 04 SAKP 001 kelompok 1 yang terdiri atas saya, Nur Kumalasari, dan teman saya Jasmine Kamila Putri, Mayang Sari, dan Nado Distiar Nugraha yang akan menemani kalian sepanjang video ini. Oke, karena kita sudah saling kenal, maka kita akan langsung masuk ke slide selanjutnya tentang materi-materi yang akan kita bahas. Let's go! Oke, balik lagi sama aku Mala. Di sini kita akan membahas mengenai visi misi dan background dari PT Astra International Tbk. Yang pertama itu ada visi dari PT Astra International Tbk, yaitu to be the pride of the nation. Itu sangat-sangatlah simpel, tapi punya makna yang dalam banget, bukan? Jadi mereka itu pengen jadi perusahaan yang terus dikagumi dan bisa terus berkembang secara berkelanjutan. Jadi nggak cuma untung di mereka, tapi mereka juga pengen untung di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Itu bukan cuma untung ya, tapi mereka tuh pengen banget punya dampak positifnya di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk misinya sendiri, PT Astra itu punya keinginan yang kuat banget untuk ngejalanin bisnis jangka panjang, bukan cuma sekedar untung cepat. Dan mereka juga terus mendorong inovasi teknologi baru, serta menjalani bisnis secara berkelanjutan. Dan yang gak kalah penting itu, mereka akan terus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen-konsumennya atau pelanggan-pelanggannya dengan cara yang bertanggung jawab dan relevan dengan zaman yang lagi terus-terusan berubah. Oke, jadi kita udah membahas nih tentang visi dan misi dari PT Astra itu. Jadi visi dan misi PT Astra ini penting banget ya buat PT Astra. Jadi di setiap langkah, strategi, dan keputusan kecil dari PT Astra ini mengarah ke visi besar itu. Jadi nggak heran kalau misal sampai detik ini PT Astra itu menjadi salah satu perusahaan yang kuat dan terus dipercaya sampai detik ini. Dan hari ini juga. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai background dari PT Astra International Tbk. Jadi PT Astra International Tbk ini menjadi salah satu perusahaan raksasa di Indonesia yang pastinya udah nggak asing lagi di telinga kalian. Jadi PT Astra ini berdiri sejak tahun 1957 yang awalnya cuma menjadi pelaku perusahaan perdagangan umum, dan sekarang mereka berkembang secara pesat banget, udah jadi perusahaan yang konglomerat nasional dengan bisnis yang sangat-sangat luas, bahkan jadi salah satu pemain utama di perekonomian Indonesia. Cakupan bisnisnya juga nggak main-main banget loh. Ada di otomotif yang dimana mereka dikenal karena mereka bekerja sama dengan merek-merek besar seperti Honda dan Toyota. Dan untuk yang kedua itu ada di jasa keuangan. Mereka tuh bukan cuma sekedar jual kendaraan, tapi mereka juga membantu pembiayaannya lewat perusahaan pembiayaan mereka. Oke, baik, untuk yang ketiga itu ada di alat berat dan pertambangan. Jadi lewat PT United Tractor, PT Astra ini menyuplai alat beratnya untuk membantu sektor energi dan konstruksi. Dan untuk yang terakhir itu ada di agribisnis, logistik, dan teknologi informasi. Jadi udah lengkap banget Astra nyediain semuanya dari hulu ke hilirnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulik atau membahas lagi atau kenalan lagi deh tentang anak-anak dari PT Astra ini, yang pasti kayaknya udah nggak asing banget deh di telinga kalian gitu. Jadi yang pertama itu ada PT Astra Honda Motor atau yang sering dikenal dengan AHM. Itu yang menyediakan atau menghasilkan motor-motor yang kalian lihat di jalanan yang udah lalu lalang tuh banyak banget tuh. Nah, itu hasil dari anak Astra International, PT Astra International Tbk. Dan untuk yang kedua itu ada di PT Toyota Astra Motor yang menjadi distribusi resmi atau distributor resmi dari PT Toyota Indonesia. Nah, untuk yang ketiga itu ada di PT United Tractor yang tadi udah dibahas. Iya, dia menjadi raja di bidang alat berat dan pertambangan. Nah, totalnya Astra itu udah mengelola lebih dari 200 perusahaan, dan gak cuma di kota-kota besar atau cuma sekedar di Jakarta, tapi mereka udah ke pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Bisa dibilang Astra punya peran penting untuk perekonomian di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah konsep SCM PT Astra International Tbk. Supply Chain Management atau yang disebut dengan SCM di PT Astra International Tbk adalah proses mengelola alur barang, informasi, dan layanan secara terintegrasi dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan produk seperti kendaraan dan suku cadang tersedia tepat waktu, efisien, dan berkualitas tinggi melalui kerjasama antara pemasok, produksi, dan distribusi dalam ekosistem Astra. Nah, di sini ada 5 konsep dari SCM PT Astra International Tbk. Yang pertama, itu ada SCM Astra bersifat terintegrasi, menyeluruh dari pemasok hingga layanan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan kualitas dalam rantai pasok. Selanjutnya yang ketiga, berbasis pada permintaan pasar atau demand driven. Yang keempat, dikelola melalui sistem just in time atau JIT dan lean production. Nah, di sini tuh barang itu diproduksi tepat saat dibutuhkan, bukan disimpan dalam jumlah besar. Ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang selanjutnya, yang kelima, Astra menggunakan vertikal integrasi. Banyak aktivitas SCM ditangani oleh anak perusahaan sendiri. Maksudnya itu banyak aktivitas dalam rantai pasok yang ditangani oleh anak perusahaan Astra sendiri, seperti manufaktur, logistik, dan distribusi, sehingga kontrol kualitas dan efisiensinya itu lebih terjaga. Selanjutnya,
Saya akan bahas tentang strategi SCM PT Astra International Tbk. Yang pertama, digitalisasi supply chain. Ini menggunakan sistem ERP atau SAP, IoT, dan data analitik untuk mengintegrasikan proses produksi, distribusi, dan logistik secara real time. Yang kedua, kolaborasi pemasok. Menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemasok lokal dan global, dengan sistem evaluasi berkala untuk menjaga kualitas dan ketepatan pasokan. Yang ketiga, lean manufacturing, yaitu menerapkan prinsip lean untuk mengurangi pemborosan, mempercepat proses produksi, dan menekan biaya operasional. Yang keempat, supply chain visibility, itu Astra memantau pergerakan barang secara real time untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi pengiriman produk ke konsumen. Yang terakhir, yang kelima, fleksibilitas dan adaptasi pasar, mampu menyesuaikan produksi dan distribusi secara cepat sesuai permintaan pasar, termasuk dalam menghadapi tren kendaraan listrik dan perubahan konsumen. Selanjutnya yaitu struktur rantai pasar PT Astra International Tbk. Yang pertama itu supplier. Astra bekerjasama dengan pemasok lokal dan global, termasuk anak usahanya seperti Astra Auto Parts, yaitu menyediakan komponen kendaraan. Selanjutnya, manufacturing. Produksi dilakukan oleh anak perusahaan seperti PT Astra Toyota Mobil Motor dan PT Toyota Astra Motor, menggunakan sistem just in time dan link manufacturing. Nah, selanjutnya itu distribusi dan logistik. Distribusi dikelola dengan sistem logistik modern dan pelacakan real time, jadi menjangkau seluruh Indonesia melalui jaringan seperti Auto 2000. Selanjutnya yaitu dealer dan retailer, yaitu produk dijual melalui jaringan dealer resmi seperti Auto 2000 dan Astra Motor, lengkap dengan layanan servis dan suku cadang. Nah, selanjutnya itu customer, yaitu konsumen menerima produk yang berkualitas dan didukung layanan purna jual yang baik seperti garansi dan perawatan yang resmi. Selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam CRM PT Astra International Tbk. Nah, sistem digunakan seperti yang di atas ini, yaitu yang pertama ERP atau Enterprise Resource Planning, SAP untuk integrasi proses logistik, keuangan, dan SDM. Nah, yang kedua itu CRM software untuk perencanaan permintaan, persediaan, dan air logistik. Nah, yang ketiga IoT atau tracking system, yaitu memantau posisi dan kondisi barang secara real time. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir data analistik dan AI untuk prediksi demand, pengurangan lead time, dan perencanaan kapasitas produksi. Contoh, PC Adriano Motor menggunakan produksi planning system atau PPS untuk menyelarasakan jadwal produksi dengan data permintaan pasar sehingga mengurangi pemborosan dan overstock. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan SCM dari PT Astra International Tbk. PT Astra memiliki beberapa kekuatan utama dalam sistem manajemen rantai pasok mereka. Yang pertama ada skalabilitas. PT Astra mampu menangani distribusi produk yang sangat besar karena PT Astra memiliki distribusi jaringan yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ketika ada permintaan yang sangat tinggi dan di daerah manapun, PT Astra langsung merespon dengan cepat. Yang kedua ada digitalisasi. Proses SCM PT Astra sudah terintegrasi dengan sistem real time dan berbasis ERP dan IoT. Ini membuat pekerjaan mereka menjadi lebih efisien dan data bisa langsung dipantau secara akurat. Yang ketiga ada partnership. Partnership juga salah satu kekuatan utama yang sangat penting bagi Astra karena PT Astra menjalin hubungan yang sangat kuat dan erat dengan supplier dan dealernya. Dengan menjalin hubungan yang erat dengan supplier dan dealer, terciptalah ekosistem rantai pasok yang sangat solid dan tertutup. Yang artinya PT Astra mendapatkan dukungan dari keduanya. Lalu yang terakhir ada efisiensi. PT Astra menerapkan sistem prediktif dan konsep lean production yang membantu menekan biaya logistik dan gudang tanpa harus mengganggu kegiatan operasional. Meski PT Astra ini kuat, namun PT Astra juga memiliki beberapa tantangan dalam sistem manajemen rantai pasoknya. Tantangan pertama ada ketergantungan impor, karena masih banyak komponen strategis yang didatangkan dari negara luar, misalnya Jepang dan Tiongkok. Jadi kalau misal ada gangguan dari negara asalnya, maka proses produksi PT Astra di Indonesia juga akan ikut terhambat. Lalu tantangan yang kedua ada gangguan rantai pasok global, misalnya krisis seperti pandemi atau konflik geopolitik dapat berdampak langsung dalam kelancaran pengadaan bahan baku dan distribusi. Lalu tantangan yang selanjutnya ada transisi ke kendaraan listrik. Ini bukan hal yang mudah bagi PT Astra karena harus mengubah supply chain-nya dari yang komponennya itu mesin menjadi baterai dan listrik. Lalu tantangan yang keempat ada tekanan lingkungan dan PT Astra juga dituntut untuk lebih peduli dengan lingkungan. Dan mereka juga harus mulai menerapkan konsep green supply chain agar lebih ramah lingkungan dan terus berkelanjutan. Jadi intinya SCM di PT Astra ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun PT Astra juga memiliki tantangan yang harus dihadapi untuk kedepannya. Jika PT Astra mampu untuk beradaptasi dan terus berinovasi, maka PT Astra akan tetap menjadi pemain kuat di industri otomotif.
Dari yang udah dibahas sama Mayang, Nardo, dan Yasmin, itu kita punya saran penguatan SGM untuk PT Astra International Tbk. Yang pertama itu ada diversifikasi sumber pasokan, yang kedua itu ada Green SGM, yang ketiga itu ada transformasi digital di bidang AI, dan yang terakhir itu ada SG Resiliency Planning. Dan untuk diversifikasi sumber pasokan ini mengurangi resiko gangguan dengan memperluas mitra lokal dan membuat pusat produk regional di Asia Tenggara. Dan untuk yang kedua itu ada di Green SGM, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan daur ulang komponen kendaraan. Yang ketiga itu ada transformasi digital di bidang AI, gunakan AI untuk otomatisasi logistik, prediksi demand berbasis musim, dan optimalisasi biaya gudang. Dan yang terakhir itu ada di SG Resiliency Planning, membangun rantai pasok yang tangguh atau resilient dengan sistem mitigasi risiko seperti dual sourcing, safety stock, dan cloud-based SGM. Dari yang udah dibahas sama aku, Jasmine, Mayang, dan Nardo, kita menarik kesimpulan bahwa SGM di PT Astra International Tbk ini menjadi salah satu yang paling maju di Indonesia berkat digitalisasi, kolaborasi ekosistem mitra, dan efisiensi produksi dan distribusi. Namun, untuk tantangan globalnya seperti perubahan teknologi, tekanan lingkungan, dan ketergantungan impor menuntut mereka untuk berkelanjutan dalam ekosistem SGM di PT Astra International Tbk ini. Oke, baik, karena kita sudah ada di penghujung materi kita dan penghujung presentasi kita sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kita tentang SGM di PT Astra International Tbk. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan cantumkan pada kolom komentar di bawah ini. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.